Halo teman-teman semua. Wah, kalian semua tetap bersemangat ya hari ini. Sebelumnya aku mau nanya nih, siapa di sini orangnya super duper rame dan suka banget keramaian? Atau di sini ada orangnya yang lebih suka menyendiri dan tidak suka keramaian? Ternyata kita semua beda-beda ya guys. Tapi tahu nggak, hal itu bukan suatu kebetulan loh. Hal dari cara kita berpikir, bertindak, dan berperilaku, semua itu bisa ditentukan lewat sesuatu yang namanya MBTI. Sebelumnya perkenalin, nama aku Tiarani Mukti. Kalian bisa panggil aku Tiara atau Tiarani. Dan di sini aku akan mengajak kalian semua untuk mengenal lebih dekat dengan diri sendiri lewat MBTI. Di sini aku akan membawakan materi yang berjudul Who Are You Really? Mengenal diri lewat MBTI. Sebelumnya, kalian tahu gak sih apa itu kepanjangan dari MBTI? Pasti belum tahu ya. MBTI itu kepanjangan dari Myers-Briggs Type Indicator. Itu adalah cara untuk memahami gaya pikir, cara berinteraksi, dan preferensi seseorang. Jadi MBTI ini bukan ramalan atau zodiak ya guys. Itu cuma alat untuk buat tahu kamu ini lebih nyaman jadi orang seperti apa. Nah, selanjutnya itu ada kegunaan MBTI. Kegunaan MBTI itu ada 3. Yang pertama itu adalah self-awareness. Itu membantu kita memahami pola pikir, preferensi, dan cara bekerja yang paling alami. Nah, yang kedua itu ada better communications. Di sini itu untuk membantu menyesuaikan gaya komunikasi kita, sehingga komunikasi ini lebih efektif dan minim miskomunikasi. Nah, yang ketiga itu team collaborations. Itu mempermudah kerja tim dengan memahami perbedaan setiap anggota. Jadi, koordinasi tim ini lebih lancar. Selanjutnya itu ada 4 dimensi MBTI. Yang pertama itu ada sumber energi yaitu E dan I. Dan yang kedua itu ada cara memproses informasi yaitu S dan N. Yang ketiga itu adalah cara mengambil keputusan yaitu T dan F. Dan yang terakhir itu adalah cara mengatur hidup yaitu J dan P. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang sumber energi extrovert dan introvert. Sebelumnya kalian tahu kan extrovert dan introvert itu apa? Jadi extrovert itu adalah cara mengambil energi lewat dari sosial. Caranya itu dengan berinteraksi dengan manusia. Jadi orang ini bisa lebih berenergi gitu. Jadi kalau belum main nih, dia lemes banget orangnya pasti. Sedangkan introvertnya itu kebalikannya guys, yaitu butuh waktu sendiri buat charge. Nah, dia ini kebalikannya dari extrovert. Jadi kalau kebanyakan main, dia bakalan kayak lebih cepat capeknya gitu. Nah, selanjutnya itu ada cara memproses informasi, yaitu ada sensing dan intuition. Nah, cara memproses informasi sensing ini itu dengan fakta detail dan hal nyata. Jadi dia nih lebih suka bukti konkret gitu. Kayak misalnya kalau A ya A, B ya B gitu, nggak bisa diganti-ganti. Nah, sedangkan kalau intuition ini itu mengandalkan ide besar, makna tersembunyi, dan kemungkinan. Jadi dia nih lebih ngandelin kayak hal-hal yang mungkin terjadi gitu. Kayak misalnya kayak alien itu ada nggak sih? Atau sebenarnya Megalodon itu belum punah. Nah, intuition itu. Nah, yang ketiga itu cara mengambil keputusan, yaitu logika analis. Yang pertama itu thinking, yaitu lewat logika dan analisis. Jadi thinking ini cara mengambil keputusannya lewat logika guys. Dia tuh tipikal yang kalau kalau ada teman yang curhat, dia bakal ngasih saran langsung gitu, tanpa berdibuk langsung nanyain kenapa dulu, enggak. Nah, kebalikannya dari thinking yaitu feeling, dia ini lebih dulu nanyain kamu ini kenapa, dan ada yang bisa aku bantu. Jadi mereka feeling ini lebih mengandalkan empati atau perasaan. Selanjutnya itu cara mengatur hidup, yaitu ada judging dan perceiving itu P. Judging ini hidupnya itu terencana dan terstruktur. Dia ini lebih suka penjadwalan, kayak plan gitu, planning. Dan kalau misalnya nggak sesuai urutan, dia bakal stres sendiri gitu. Jadi kalau ada sesuatu, mereka harus kerjain dari A, B, C, D, E sampai Z gitu.
Sedangkan kalau Pacific ini lebih fleksibel gitu. Jadi nggak masalah kalau misalnya dia tuh rencananya dari A langsung ke Z, dia nggak masalah gitu. Nggak harus berurutan, yang penting hasilnya ada dan bekerja dengan baik. Nah, setelah pembahasan yang aku kasih tahu, apakah kalian tahu kalian ini masuk tipe yang mana? Sini ada 16 personality. Setelah itu di sini ada meme-nya. Kalau misalnya ada yang things that each MBTI type will never do, go against their morals, itu ada ISFP, INFJ, ENFJ, dan ESFP. Yang itu tuh yang never do, yang kedua itu forget something important, yaitu ISTJ, ESTJ, ESFJ, dan ISFJ. Atau never do forget something important, yaitu INTJ, ENTJ, ISTP, dan ESTP. Atau never do their course, yaitu ada ENTP, ENFP, INFP, dan INTP, maaf. Nah, di sini juga ada perbedaan feeling dan thinking ya, guys. Feeling what my heart always say no. Your heart is wonderful thing, Michelle, but they always do wrong decision. Jadi kayak kamu tuh emang bagus gitu feelingnya, tapi kadang keputusan kamu tuh salah ya. Jadi kita harus ngendalin logika juga ya, guys. Nah, sampai di sini pengertian yang bisa aku sampaikan. Sebelumnya aku ingin ngasih tahu tujuannya MBTI ini bukan untuk mengkotak-kotakan orang ya, tetapi untuk membantu memahami perbedaan gaya antar individu. Jadi sebenarnya kita ini tipe yang kayak gimana sih? Kan setiap orang tuh beda-beda ya, dan punya keunikannya sendiri-sendiri. Dan lewat MBTI ini kita ini jadi lebih tahu kita ini tipe yang kayak gimana. Nah, sekian materi yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.